Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ajmain. Saudaraku, kita semua umat Islam yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh penjuru dunia dimanapun kita berada, inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Masjid Al-Aqsa dimatikan lampu dan semua akses masuk ke masjid ditutup oleh Zionis Israel. Maka pada tanggal 16 bulan November 2023, dengan begitu sangat merinding, terlihat Masjidil Aqsa ada lampu-lampu, padahal aliran lampu listrik telah dimatikan beberapa hari yang lalu oleh Zionis Israel, dan juga aliran air serta akses untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa telah ditutup rapat dan dijaga ketat oleh Zionis Israel. Namun terdengar di waktu subuh, azan subuh bergema dan terdengar di seluruh penjuru Palestina. Azan yang begitu merduh ini adalah bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah selalu menjaga hambanya yang selalu setia beribadah kepadanya. Kalau kita ingin mengetahui bahwa siapakah yang azan itu dan siapakah yang sholat, karena banyak sekali yang melakukan sholat karena terdengar dari gemuruh suara yang membalas azan tersebut, maka ini adalah suatu kekuasaan Allah karena tidak ada manusia yang bisa masuk ke sana. Itulah yang wajib kita imani, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai prasangka hambanya. Demikian, dan mari kita dengarkan keajaiban-keajaiban selanjutnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا أشهد أن محمد رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح.
اللهم لا حول ولا قوة. حي على اللهم لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. Demikian teman-teman, kejadian misterius dan ajaib yang terjadi di Palestina, tepatnya di Masjid Al-Aqsa, saat Al-Aqsa diblokade dan aksesnya ditutup oleh Israel, serta menjadi topik viral di media sosial. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa komentar di bawah video ini. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husainiyah. Sebelumnya, seperti biasa, kami mengucapkan terima kasih kepada para sedulur-sedulur saja dimanapun saja Anda berada. Ya. Mudah-mudahan saja dalam kesempatan kali ini, para sedulur semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya. Kalau yang sakit, ya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga mudah-mudahan para sedulur semuanya diluaskan rezekinya. Ya. Kemudian diangkat seluruh musibah dan penyakit-penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada para sedulur semua yang sudah mendukung dan juga menonton channel-channel kami. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kami Padepokan Gunung Lawu Al-Husainiyah akan mempersembahkan sebuah konten yang spesial bagi para sedulur sekalian. Konten ini masih berkaitan erat ya, dengan pertempuran saudara kita di Palestina dengan Zionis Israel. Ya. Namun kali ini ya, saya akan mempersembahkan konten dengan bukan pertempurannya, ya, tapi ada satu keanehan yang terjadi di Masjidil Aqsa, ya, di mana
pada saat itu ya tepatnya tanggal 16 November ya. Dalam tanggal 16 November itu di Masjidil Aqsa itu ada suara azan yang berkumandang di dalam. Padahal pada saat itu berada dalam penjagaan yang ketat dari Zionis Israel. Ya, ini sudah viral ya. Tentunya para sedulur-sedulur sekalian sudah mengetahui ya. Dijaga ketat, kemudian listrik pun ya dipadamkan ya, seperti itu ya. Tapi ada suara azan yang berkumandang saat itu di Masjidil Aqsa ya, dan ini sudah viral. Saya yakin para sedulur pun sudah mengetahui. Namun yang jadi masalah ya, yang jadi masalah itu suara azan itu ya, itu apakah dari makhluk gaib atau makhluk nyata. Nah ini terjadi pro dan kontra dan membuat saya sendiri menjadi penasaran gitu ya. Saya pun ingin mencoba ya untuk membuktikannya gitu. Apakah ini benar itu dari makhluk gaib atau makhluk nyata ya, seperti itu ya. Nah, maka dengan demikian kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini pada kesempatan kali ini akan mencoba ya, untuk menguak misteri ini ya, dengan cara mediumisasi ya. Apakah benar itu dari makhluk gaib atau makhluk nyata? Namun seperti biasa kami mengatur kembali kepada para sedulur sekalian, apabila informasi-informasi yang kita terima dari hal-hal yang gaib jangan ditelan mentah-mentah. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu, karena kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja ini adalah suatu gambaran atau ibrah atau pelajaran bagi kita ataupun hiburan, silakan ya. Yang mudah-mudahan ya mediumisasi yang kami laksanakan ini dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk singkat waktu kita langsung saja kita sama-sama untuk menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin dari saya yang bertanya tolong bantu hidup saya mediator dan ruangan ini dengan cahaya tidak dapat tulus dan tidak dapat tertulis dengan jarak radius 500 meter. Apabila dipengusul atau penyerang pada ingin membentuk harus secara satu seluruh energi negatif yang di dalam mediator secara otomatis terkunci. Tidak dapat ikut campur dengan manifestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta makhluk gaib yang mengetahui azan di Masjidil Aqsa pada tanggal 16 November. Suara azan pada tanggal 16 November yang sudah diizinkan oleh saya tertarik laporan saya minta ya saya minta yang mau lanjut penuh itu hancur walaupun dia mau azan di masjid tarik masuk para saudara sekalian ya. Pada saat ini saya coba untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui
suara adzan di Masjidil Aqsa pada tanggal 16 November. Ya, kita cari informasi apakah itu rekayasa atau asli dari makhluk gaib seperti malaikat dan sebagainya seperti itu. Silakan saksikan bersama. Pada suara tersambung sudah dapat bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan Allah. Assalamualaikum, selamat malam. Kalau boleh tahu pada kesempatan kali ini ya, saya berhadapan dengan bangsa apa ini? Bangsa jin. Kalau boleh tahu siapa namanya? Namanya Muhammad. Boleh saya panggil dengan Mbah Muhammad? Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu Mbah Muhammad ya. Kalau boleh tahu Mbah Muhammad sebelum dipanggil ke sini tadi berada di mana ya? Posisinya itu. Ada di masjid. Masjid mana itu, Mbak? Oh, jadi Simba itu ada di Masjidil Aqsa. Nah, itu Simba itu di Masjidil Aqsa itu sebagai apa itu? Apa ada tugas di sana atau bagaimana itu? Aku menjaga juga dari sisi gaibnya. Oh, menjaga Masjidil Aqsa. Berarti bertugas di sana, Mbak. Ya, sebelumnya kami mohon maaf, Mbak ya, telah mengganggu tugasnya. Ya, karena ada yang ingin kami ketahui. Yang ingin kami ketahui itu adalah yang terjadi pada tanggal 16 November. Itu ada suara adzan. Ini sudah viral ke berbagai penjuru dunia sehingga masuk ke Indonesia ini. Ya, ada suara adzan yang berkumandang pada waktu subuh pada tanggal 16 November itu. Nah, itu suara itu dari mana itu? Apakah dari manusia atau makhluk lainnya, Mbak? Itu bukan manusia. Bukan manusia? Maksud Mbak, siapa itu? Jin muslim. Azan. Jin muslim. Menyerupai manusia. Suaranya menyerupai manusia seperti itu. Tapi kalau suara adzan itu ya kita perhatikan itu, ya itu tidak asing kalau di sini itu seperti suara adzannya Melayu begitu. Apa jin muslim itu orang Melayu atau bagaimana, Mbak? Betul seperti itu, Mbak, itu jin muslim.
Tapi kalau kedengaran keluar itu terdengar oleh kita sebagai manusia, alam nyata ini tuh bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Bisa aja kalau Allah menghendaki, itu bisa, semuanya bisa terjadi. Itu bukan rekayasa hasil rekaman gitu, bukan? Seperti itu. Baiklah, kalau begitu mohon maaf ya, saya protek dulu terlebih dahulu ya, saya pengen ngecek kebenarannya. Assalamualaikum. Oh benar. Walaupun berkata terus dengan memberikan informasi secara saja Allah. Ya bagaimana Mbah? Jadi benar itu dari makhluk lain, maksud saya selain dari manusia, adzan itu bukan suara manusia, bukan dari sebangsa jin. Bangsa jin atau bangsa malaikat atau apa? Itu bangsa apa? Jin muslim. Jadi suara jin muslim itu terdengar ke alam manusia ini, ke alam nyata ini karena kekuasaan Allah, seperti itu. Akan terjadi. Jadi bukan rekayasa, bukan ada rekaman. Sekarang teknologi kan semakin canggih ya, bisa saja videonya diambil kemudian ada rekaman seperti itu. Bukan seperti itu, tapi benar-benar dari makhluk gaib, dari sebangsa jin muslim itu. Tapi kan bisa aja orang memviralkannya itu, bikin itulah dari rekaman lah. Oh jadi Media kan lebih canggih, bisa jadi juga. tapi suaranya itu memang benar seperti itu, seperti yang kami dengarkan sekarang ini, suara adanya itu atau berbeda? Ya kalau menurut saya itu jin muslim yang asal. Jadi ya mungkin jin muslim itu adzan kemudian terdengar, kemudian setelah viral itu dibuat berubah begitu suaranya gitu, menjadi besar seperti itu kan, karena dibesarkan supaya lebih viral lagi seperti itu dengan teknologi yang ada seperti itu. Tapi awalnya memang dari suara jin seperti itu kan? Sebenarnya itu suara jin. Ya. Cuman kan kalau orang memviralkannya dengan segala media, bisa aja aku itu manusia. Sebetulnya itu suara jin gitu ya, tapi kemudian untuk memviralkannya itu bukan suara jin gitu ya, tapi itu rekaman suara manusia karena teknologi sudah canggih seperti itu. Seperti itu ya. Nah kalau boleh tahu, itu pertanda apa itu, Mbah? Ada suara adzan gaib itu pertandanya apa itu? Maksudnya apa gitu? Allah itu dengan kekuasaannya sehingga suara adzan jin itu berkumandang terdengar oleh yang nyata ini, maksudnya apa itu? Kan di situ kan gak ada orang yang dijaga sama Zionis. Ya. Biar Zionis tuh tahu, walaupun gak ada manusia, tetap aja masjid itu ada yang sholat. Jin muslim sengaja biar Zionis tuh tahu, biar dia bingung. Gak ada orang yang masuk tapi kok ada yang azan. Seperti itu. Allah menunjukkan kuasanya. Maksudnya Allah menunjukkan kekuasaan itu
supaya dapat diketahui oleh Zionis Israel itu, tentara Zionis Israel itu, bahwa suara adzan itu pun dapat dikumandangkan bukan hanya di golongan manusia saja seperti itu. Simba sudah lama tinggal di Masjidil Aqsa. Kalau boleh tahu berapa lama itu? Lama saya. Sejak zaman para nabi? Seperti itu. Sekarang kondisi atau keadaan dari Masjidil Aqsa sekarang itu bagaimana kondisinya itu? Nah, Ya, masih dijaga sama Zionis itu. masih dijaga. Ya, dijaga ketat sama Zionis itu. Jadi kalau orang muslim mau sholat itu dibolehkan apa tidak tuh? Mau sholat di situ? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak. Oh, seperti itu. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak. Tapi kalau dari golongan jin muslim sendiri bagaimana? Itu Pak? Apa melaksanakan sholat atau bagaimana sih itu? Selalu berjamaah? Ya biasa seperti diawali oleh azan seperti itu. Seperti manusia. Itu seperti manusia. Itu apa? Sewaktu-waktu apa tiap hari atau bagaimana itu? Ya, sewaktu-waktu juga bisa, cuman kan kalau itu kan tidak nampak. Iya, maksudnya Tapi kalau banyak orang ya otomatis tidak nampak, tidak menampakkan. sholatnya itu dikerjakan 5 waktu seperti secara berjamaah di golongan seperti itu. Ada azan juga gitu. Seperti itu. Dan itu setiap hari seperti itu. Namanya juga jin kan juga sama seperti manusia. Oh, iya. Punya tugas untuk beribadah menyembah kepada Allah. Iya Mbah, ya terima kasih atas informasinya Mbah ya. Kami hanya ingin mengetahui saja gitu kan. Ya, suara itu berasal dari makhluk gaib apa makhluk nyata seperti itu. Suara adzan itu yang terjadi pada tanggal 16 November itu kan gitu. Ya ternyata Simba memberi kesaksian bahwa suara adzan yang dikumandangkan pada waktu subuh tanggal 16 November itu adalah suara yang dikumandangkan oleh jin muslim. Seperti itu Mbak ya. Ya sebelum Simba kembali ke tempat asal Simba, kamu mungkin Simba itu ada pesan-pesan untuk kami semua yang dalam nyata ini, silahkan Mbak. Semuanya bagi orang Islam. Ya. Tingkatkan imannya kepada Allah. Ibadahnya jangan ditinggalkan sholatnya. Ya. Udah itu aja pesan saya. Ya terima kasih Mbak, Simba telah hadir ke tempat kami. Ya, kami juga sebelumnya mohon maaf bila mengganggu tugas Simba menjaga Masjid Al-Aqsa itu terganggu. Ya, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Ya silakan Mbak untuk keluar dari dosen ini dan kembali ke asalnya Simba. Silakan keluar Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Demikian para sedulur sekalian, barusan kita telah melakukan mediumisasi, ya. Kita menarik salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang fenomena azan subuh di Masjidil Aqsa pada tanggal 16 November itu, ya. Nah, saya menarik, ya, tadi masuklah jin muslim yang bernama Mbah Muhammad, ya. Dari kesaksian jin muslim ini, ya, suara azan itu memang benar itu dari makhluk gaib, yaitu dari salah satu jin muslim yang dikumandangkan di Masjidil Aqsa. Seperti itu. Tapi setelah itu dengan teknologi canggih, ya, supaya suara adzan itu terdengar jelas seperti itu, ya. Akhirnya suara itu berubah menjadi lebih keras lagi gitu kan, seperti itu, karena ada bantuan dari teknologi seperti itu gitu, ya. Jadi ya itulah, ya, informasi kesaksian dari salah satu jin muslim yang kita tarik yang bernama Muhammad, ya. Dia juga menjaga Masjidil Aqsa saat ini, bahwa suara adzan yang dikumandangkan pada tanggal 16 November itu adalah salah satu dari jin muslim, ya. Tapi kembali lagi, ya, silahkan saudara saudara sekalian, mau percaya silahkan, ya tidak juga tidak apa-apa, ya, seperti itu. Dan di Masjidil Aqsa itu ternyata yang melakukan sholat berjamaah itu bukan hanya di kalangan manusia saja, ya. Seperti yang telah disampaikan tadi Mbah Muhammad tadi, jin muslim pun setiap hari 5 waktu itu berjamaah seperti manusia, diawali dengan adzan, kemudian qomat, seperti itu. Baiklah, ya, apa yang kami sampaikan dicukupkan sekian, ya. Tapi semuanya kami kembalikan keputusan ada pada diri sedulur-sedulur sekalian, mau percaya atau tidak, ya silakan, ya. Tapi yang jelas makhluk gaib itu ada, ya, karena salah satu tanda dari orang beriman itu kita meyakini adanya hal-hal yang gaib seperti itu, ya. Mau percaya atau tidak percaya, keputusannya ada pada diri sedulur sekalian. Baiklah, apa yang kami sampaikan dicukupkan sekian, ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali, tentunya dengan konten-konten yang lebih baik dan konten-konten yang berkualitas lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.